Shalom warga kerajaan. Di dalam firman Tuhan tercatat dalam Kejadian pasal 25, ada kebodohan yang dilakukan oleh Abraham. The folly of Abraham. Dia menikah lagi dengan Keturah dan punya 6 orang putra. Salah satunya menjadi musuh besar Israel, yaitu bangsa Midian. Kita melihat bagaimana Midian merampok semua hasil panen Israel. Tuhan bangkitkan Gideon dan Midian dihancurkan. Tetapi saya usia 74 tahun ini, dan saya tidak mau berbuat kebodohan seperti itu. Akhirnya dia juga meninggal. Tapi dia meninggalkan masalah ya. Baru ayat ke-9, dan putra-putranya. Ini sebut putra cuma 2. Sebab Keturah ini lebih pada gundik. Tetapi Ismail juga, ibunya Hagar itu adalah female slave ataupun budak perempuan. Di hadapan Tuhan putranya cuma 1. Tapi di sini putra-putranya Ishak dan Ismail menguburkan dia di gua Makpela di padang Efron. Dan kita melihat di sini itu pertama kalinya tercatat Ishak ketemu dengan Ismail. Tidak pernah terjadi rekonsiliasi. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Saudara lihat apa yang terjadi sekarang antara Israel dan Arab. Saudara lihat itu. Bahkan saudaraku, keturunan daripada Esau, karena dia menikah dengan Mahalat, kakak daripada, adik daripada Nebayot, dan itu menurunkan juga sebagian bangsa Arab yang ada sekarang. Karena itu saudara, kita lihat kesalahan yang dilakukan orang tua bisa beribu-ribu tahun masalahnya. Abraham was 2000 years sebelum Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih timbul masalah saudara. Deeper daripada politik, daripada apapun, bukan soal agama, lebih dalam dari itu. Karena itu saya berdoa supaya setiap yang berusaha mengerti, jangan mulai pertengkaran. Pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Hari-hari ini Bekasi sedang direndam, ya saudaraku, karena pintu air dibuka. Cuma bocor aja, New Orleans terbakar. Karena itu dalam keluarga kita jangan ada pertengkaran yang kecil sekalipun. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga harmoni. Sebab di mana ada harmoni, pasti ada berkat. Ingat apa yang saya ajarkan? Pertama harmoni, yang kedua terjadi victory, victorious dan glorious. Kalau semua hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan, jaga harmoni at any cost. Karena itu saya ucapkan shalom buat kalian semua. Dan ini menyedihkan. Ismail ini bermasalahkan apa? Fatherless. Usia 13 dia disunat, lalu kemudian dia diusir. Anak-anak dari Keturah juga diusir, dikatakan ke daerah timur. Dan mereka sakit hati. Yang dapat warisan sepenuhnya cuma Ishak. Tetapi itu memang disebutkan oleh Tuhan. Seperti Sarah itu adalah Bukit Sion. Tetapi saudaraku, bagaimana Hagar itu adalah seperti saudaraku di mana di padang Arabia dan tidak diakui sebagai keturunan yang asli. Karena itu jangan ada pertengkaran di tengah keluarga, efeknya terlalu jauh. Sangat menyedihkan, satu bapak lain ibu ketemunya di kuburan. Jangan pernah terjadi seperti itu. God bless you. Usahakan rekonsiliasi at any cost. God bless you. Amin. Amin, haleluya. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom. Bagaimana kabar saudara sepanjang minggu ini? Luar biasa. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, musim apapun, kondisi apapun, kita percaya bahwa yang terpenting adalah kehadiran Tuhan dalam setiap diri kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah. Mari hampiri dia dengan rasa rindu. Amin. Hampiri dia dengan rasa syukur kita. Dan itu biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tidak perlu diundang. Tuhan tidak perlu diminta. Sebab Tuhan lebih besar rindunya untuk menghampiri setiap kita, saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan terima kasih banyak untuk segala kebaikan, penyertaan, kemurahan, perlindungan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami sepanjang minggu ini. Kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal daripada Tuhan.
kami boleh alami dalam hidup kami. Dari setiap langkah demi langkah kami Tuhan, kami boleh menikmati bagaimana Tuhan menolong setiap hidup kami, menguatkan kami, membawa kami untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, menguatkan setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini bersama dengan seluruh warga kerajaan-Mu di tempat ini, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati Kabupaten Jember. Kami katakan shalom buat Indonesia dan Jember. Kami percaya Tuhan, tanahnya, airnya, udaranya sudah diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Susu dan madu berlimpah-limpah untuk Jember dan Indonesia. Apapun yang terjadi sekarang ini, kami tetap memperkatakan firman-Mu Tuhan. Tanah yang kering, yang tandus tidak berair, kami katakan subur dan berair dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kekelaman dari yang terjadi sekarang ini Tuhan boleh lenyap oleh karena kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan yang terbit atas bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati pemerintahan atas kota dan bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dengan hikmat roh yang takut akan Allah, memimpin bangsa Indonesia dan Kabupaten Jember dengan Tuhan hikmat yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, yang Kau lakukan buat kota dan bangsa ini belumlah selesai. Kami terus boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami. Engkau tempatkan kami di kota dan di bangsa ini sebagai perwakilan kerajaan-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan bahwa ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah sendiri. Pagi hari ini kami berdoa memberkati pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terus memberkati gembala senior kami Tuhan, Pastor Timotius Arifin dan istri. Memberkati gembala rayon yaitu Pastor Ishak Latif dan istri. Dan gembala sidang di tempat ini yang kami kasih Pastor Benny Kristanto Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini terus Tuhan pegang, Tuhan terus urapi, Tuhan terus menopang di dalam kasih setia Tuhan. Visi yang daripada Tuhan, kami percaya hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Membawa setiap kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya ada di Rock Jember Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap kami boleh dibawa untuk kami semakin Tuhan serupa dengan Engkau, berbuah-buah lebat bagi kerajaan Allah. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situ nama Tuhan dipermuliakan, di situ kerajaan Allah ditegakkan. Dan pada akhirnya Tuhan, di situ juga ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan dan berkata kepada kami, kami mau ikut Engkau, kami mau turut menyembah Allah-Mu. Dan kami percaya itu terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, ya lewat ibadah ini kami persembahkan korban ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami pulang membawa perubahan yang daripada Tuhan. Kami pulang membawa berkat rohani yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, kami mau berdiam di dalam bait-Mu. Kami mau menikmati pelataran-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu
di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Kami hampiri Engkau dengan penuh kerinduan Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Ku sukai hadirat-Mu, sebab ada pribadi-Mu di situ Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduan, menyembah-Mu,
situ ada Engkau, ada pribadimu, hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan aku Tuhan. Hanya di hadirat-Mu Yesus, jiwaku merindukan Engkau, jiwaku rindu Engkau, tubuhku merindukan Engkau. Mengalir, mengalir, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami minum air kehidupan-Mu, kami nikmati sukacita dari-Mu. Penuh atas kami, tak tergoncangkan kerajaan-Mu Tuhan. Tiada berubah Engkau, takkan tergantikan oleh apapun juga. Sebab Kaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan. Inaralamaya syalalamo. Penuhkan atas kami hadirat-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. We worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Tak ada satupun yang dapat menghentikan kami untuk terus menyembah memuji-Mu. Haleluya. Kepadamu ya Allah pengharapanku, hanya kepadamu Allah sumber keselamatanku. Kaulah perlindunganku, kubu pertahananku, Kaulah batu karangku yang teguh. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, syaralala barala 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 oh. Syaralala barala bayasi. Hirala bayarala. Hirabayasi rabarala moserala. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau setia, tak berubah Engkau. Gada dan tongkat-Mu penghiburan bagi jiwaku. Tanda bahwa Engkau hadir, sebab itu ku tak rasa sendirian. Sebab hidupku dalam tangan genggaman-Mu Tuhan. Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Sebab itu kami tak menyerah, terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu ini kerinduan kami terus menerus dalam hidup kami. Ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam bait-Mu Tuhan. Sebab kami percaya pribadi-Mu lebih penting dari segala hal yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, sungguh Kau Allah yang hidup. Amin Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Betapa cinta kami akan Engkau Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kami menyembah, Allah yang hidup. Haleluya. Menikmati kasih. Lebih baik satu hari bersama-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Segenap jiwaku memuji-Mu,
Dia baik, haleluya. Bersyukurlah, yes, untuk selama-lamanya kasih setianya, yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya kepada Tuhan, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk kasih setianya. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yang bersuka cita serukan, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka di dalam, haleluya. Kami bersuka di dalam-Mu. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, ada sukacita Tuhan mengalir. Bersuka citalah. Kami percaya hari-hari yang kami lewati Tuhan jadikan buat kami Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Serukan di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, haleluya. So, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kami terima sukacita yang daripada-Mu, sukacita karena firman-Mu yang datang buat kami, menuntun hari-hari kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bukan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Yang bersuka karena firman-Nya, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Kau ajaib, Kau baik. Amin.
Yesus baik. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai tadi saya di briefing gitu ya. Nanti sebelum firman Tuhan, lagunya lagu cepat gitu ya. Nah, menurut saya ini kan sesuatu yang berbeda. Pertama kali sih gitu ya. Tapi saya suka yang beda-beda gini gitu ya. Semuanya siap dengan firman Tuhan? Tidak peduli mau lagu pelan, mau lagu cepat. Yang penting setiap saat hati kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang besar, punya Allah yang setia. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya yang tidak pernah berubah mengasihi setiap kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami butuh Tuhan berbicara kepada setiap kami dari firman-Mu. Sehingga kami dapat melihat keajaiban-keajaiban yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Angkat selubung pada mata kami, dan biarlah kami mendengarkan dengan seksama dan dengan penuh dengan hati yang sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk tim RPC dari Rock Jember ya. Bu Gem sendiri yang SL ya, sangat luar biasa gitu ya, bersama dengan tim. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanannya ya. Ya, pagi ini saya buka dengan sebuah pantun yang sedikit viral hari-hari ini gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, jok ditinggal turu yo Leo ya. Kenapa saya ngomong seperti ini gitu ya? Bulan ini kita berbicara tentang rekonsiliasi ya, berbicara tentang hidup dalam kedamaian dan lain sebagainya. Dan saya percaya banyak sekali di luar sana yang hidupnya itu tidak tenang. Ya kan? Dan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian itu di mana? Di gereja. Makanya banyak sekali sekarang ini orang-orang yang kalau tidak bisa tidur tuh tidurnya nyarinya di mana? Di dalam gereja, ya. Mentang-mentang di dalam gereja penuh dengan hadirat Tuhan, ya kan? Penuh dengan ketenangan, damai, sejahtera. Enak, paling enak tuh tidur di gereja, gitu ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Yang ada di kota Lumajang. Enggak, Lumajang juga tidak ada. Tidak ada yang ngaku semua maksudnya gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa minggu lalu saya bersama dengan istri gitu ya, mulai menerapkan pola hidup sehat. Ya. Beberapa minggu lalu saya mulai nge-gym. Mulai lagi nge-gym. Terakhir saya nge-gym ini SMP ya. Dan kemarin saya mulai nge-gym lagi bersama dengan istri. Kita datang ke seorang PT, kita pakai PT gitu ya. PT-nya tanya, "Kok alasanmu nge-gym apa?" Ya mau seperti itu dah. Istri saya ngomong, "Oh supaya kurus," gitu ya. Nah, PT-nya ngomong, "Loh sudah kurus gini." Mungkin langsung dijawab sama istri saya, "Nggak mau kalah." Itu lihat perutnya gitu kan. Ya perutnya agak sedikit membengkak gitu ya. Agak sedikit gendut gitu ya. Ya itu yang menjadi fokus kita gitu ya. Saya ingin hidup sehat, mulai belajar hidup sehat gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini kan suka olahraga. Mulai dari kecil saya suka olahraga. Mulai dari futsal, sepak bola, basket, dan terakhir badminton ya. Jadi saya merasa oke lah kalau PT it's okay, masih kuat gitu kan. Mantan atlet gitu ya kan, enggak sih gitu ya. Tapi ketika kita mulai nge-gym gitu ya. Pertama dimulai dari treadmill, pemanasan 5 menit. Oke 5 menit. Ya jalan treadmill 5 menit gitu kan. Ya pasti susahnya 5 menit gitu ya. Saya jalan ke pabrik itu hampir setiap hari riwa-riwi gitu ya. Memang deket sih, tapi kalau dihitung waktu ya cukup lama gitu kan. Lalu akhirnya mulailah nge-gymnya ya. Dimulai dari angkat beban. Angkat beban itu sederhana sih. Barbel 5 kilo, tahu ya 5 kilo itu ditaruh bawah. Contohnya seperti ini. Ini barbel ya. Seperti itu terus selama 15 kali dan diulang 4 kali. Ya kan? Terakhir ditahan selama 15 detik, ya kan? Oke, gampang ini gitu kan. Saya bisa. Saya lakukan dengan ya sempurna. Kita anggap sempurna gitu. Istri saya di ketiga gitu sudah mulai menggerutu sih, bukan menggerutu, sudah mulai aduh capek ini, gemeter gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua squat, latihan squat. Ini ya kan.
itu masih saya bisa lakukan dengan baik gitu kan. Di depan istri saya kan ya jaim lah, masuk laki-laki kalah gitu kan, nggak mungkin ya Pak ya. Ya kan, istri saya sudah capek, sudah apa gitu, tapi tetap diteruskan. Sampai di yang ketiga itu masih ada sekitar 6 gerakan. Sampai yang ketiga itu sama seperti yang pertama, cuman agak dilebarkan gini. Kemudian diturunkan gini. Nah, itu saya mulai yang pertama selesai. Diulang kedua selesai, diulang ketiga saya sudah enggak kuat gitu. Waduh, enggak kuat saya nih. Saya mandek saya pitinya pakai perempuan. Kalau saya laki-laki, wah saya pasti habis gitu ya. Ini makanya saya pakai pitinya perempuan. Berharap sih supaya enggak terlalu berat gitu ya. Ternyata di pengulangan yang ketiga, saya ini sudah mulai lemes gitu ya. Saya duduk gitu ya. Kepala sudah mulai pusing, mual gitu kan. Sampai pitinya tuh menghampiri saya, "Ku, enggak apa-apa ku, aman dah ku. Aman Mbak, aman gitu kan. Dikasih permen, dikasih air panas gitu kan. Ini ku minum ku. Tangan saya mulai kaku, jari-jari ini mulai kaku. Enggak bisa enggak bisa ditekuk gitu, cuma bisa kaku tegang gitu. Kemudian pitinya mijetin gitu ya. "Kok enggak apa-apa tak kok anyep semua ku. Pucet gitu ya. Kok punya jantung dah?" Dia ngomong gitu. Loh, ya punya. Kalau enggak punya jantung saya enggak di sini, Mbak. Saya gitu ya. Loh enggak, maksudnya penyakit jantung. Oh, penyakit jantung enggak ada. Oh ya enggak apa-apa. Kok mungkin kecapean gitu kan. Singkat cerita, saya sudah berhenti wes, sampai di situ saya berhenti. Istri saya selesai sampai akhir gitu. Wah, para wanita nih hebat-hebat gitu ya. Dia selesai sampai pada akhirnya. Oke, singkat cerita apa yang saya ingin sampaikan gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sebuah latihan seperti saya nge-gym gitu ya, memulai lagi itu susahnya setengah mati. Tersiksa, capek, iya gitu loh. Tapi ini dalam hal jasmani, sedangkan di dalam kerohanian kita dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan latihlah dirimu beribadah. Beribadah pun perlu yang namanya latihan. Yang sudah lama enggak pernah ibadah, datang lagi kerasanya itu gak enak semua. Capek, ya kan, kepingin cepat selesai dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan latihlah dirimu beribadah. Supaya apa sih? Supaya otot-otot kerohanian kita pun bertumbuh dengan sempurna. Sama juga dengan di gereja ini gitu ya. Makanya minggu ini atau 2 minggu lagi mulai ada gembita. 2 minggu lagi kita dilatih untuk menabur melalui gembita. Saya percaya situasi dan kondisi sekarang ini kan pekerjaan lagi susah dan lain sebagainya. Tapi sama seperti tadi dikatakan latihlah, termasuk dalam hal menabur. Maka dari itu bukan pesan sponsor gitu, tapi di Lumajang pun saya juga katakan latihlah dirimu untuk menabur, belajar untuk menabur terus menerus gitu ya, termasuk di dalam hal gembita. Maka dari itu nanti bagi Bapak Ibu yang ingin ikut menabur, segera hubungi Bapak Beni Kristanto gitu ya. Mau menabur semua? Amin. Siapa yang mau angkat tangan? Sudah semua ya, puji Tuhan gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, katakan kanan kirinya, makanya besok ketemu lagi ya di tempat ini, jangan sering bolos gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah walking in reconciliation, adalah berjalan dalam pemulihan hubungan. Ayat masnya ada di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan itu kepada kami. Bapak Ibu saudara sekalian, rekonsiliasi atau pemulihan hubungan itu adalah inisiatif sendiri daripada Allah. Makanya dikatakan semuanya berasal daripada Allah gitu ya. Kita tahu bahwa dosa telah memisahkan manusia dengan Allah, tetapi melalui Kristus kita telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tahu betapa Tuhan tuh cinta sama kita, ya, sampai
Dia itu mengutus anaknya untuk menebus hidup kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Itu benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Makanya ada lagu, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya, betul ya? Kalau kita tahu, kalau Yesus Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, hidup kita pasti akan berbeda. Dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Maka hubungan kita dengan Tuhan terjadi yang namanya rekonsiliasi. Katakan, saya sudah diperdamaikan. Itu yang pertama, kata kunci yang pertama adalah kita semua sudah diperdamaikan. Rekonsiliasi dalam bahasa Yunani dikatakan adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Perbuatan menyelesaikan perbedaan. Dalam bahasa Yunani pakai kata katalasso yang artinya didamaikan kembali, menghapus permusuhan atau meniadakan kesalahan. Jadi kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, bukan cuma berhenti sampai di situ. Tapi kita diberi tugas baru, yaitu sebagai pembawa pelayan perdamaian itu. Di mana kita harus memperkenalkan sang damai itu, yaitu Yesus Kristus yang dikatakan dia adalah Raja Damai. Kita harus memperkenalkan sang damai itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Contoh gitu ya, contoh. Ketika kita memakai sebuah produk dan kita puas dengan produk itu, pelayanannya baik, hasilnya baik, puas dengan pelayanannya, hasilnya, maka dengan sengaja, saya katakan dengan sengaja, kita akan memperkenalkan produk itu kepada teman-teman kita. Betul ya? Contoh, kalau saya ini kan usaha tahu gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian suka sama tahu saya, ya, otomatis gitu ya, otomatis Bapak Ibu Saudara akan memperkenalkan, ini loh pakai tahu ISM, tahunya Pak Sugiarto gitu ya, tahunya dari Lumajang, itu enak. Itu kalau kita puas dengan hasilnya. Tapi kalau kita tidak pernah puas dengan hasilnya, kita tidak akan merekomendasikan hal itu, betul ya. Sedangkan kita, saya percaya kita semua sudah diperdamaikan dan kita merasa puas. Betul ya, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita sudah mengalami yang namanya keselamatan. Saya pikir dengan otomatis kita pun akan memperkenalkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka Allah mempercayakan tugas pelayanan perdamaian itu kepada setiap kita. Jadi tugas pelayan perdamaian itu bukan hanya tugasnya pendeta, bukan hanya tugasnya full timer, bukan hanya tugasnya staf gereja, tetapi setiap kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, itulah tugas kita. Amin. Bagaimana kita bisa memperkenalkan damai itu kalau kita sendiri suka bikin ribut sama orang? Kalau kita suka fitnah sana, fitnah sini, tipu sana, tipu sini. Betul enggak? Kalau di gereja gitu kan nyembah gitu ya, angkat tangan sampai nangis-nangis. Pulang gereja bikin anak orang nangis. Kan lucu. Gitu loh. Nah, oleh karena itu hidup kita harus sebagai pelayan perdamaian, membawa orang yang membawa damai, gitu ya. Jadi kita mesti ingat kita adalah diperdamaikan dengan Allah. Kita benar-benar ngalamin itu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita benar-benar ngalaminya. Dan itu tidak boleh berhenti sampai di kita. Berita perdamaian itu harus tersebar di seluruh bumi, minimal di tempat kita tinggal. Tunjukkan pada orang-orang di luar sana yang butuh kedamaian, ketenangan, minimal dari hidup kita. Jadilah pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ini adalah ucapan bahagia khotbah Yesus di bukit, ya, mengatakan bahwa pada murid-muridnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, lawan kata dari damai itu adalah konflik, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, kegaduhan, dan lain sebagainya. Nah, damai menjadi sesuatu yang didambakan oleh semua orang, ya, termasuk kita, ya.
Tapi damai menjadi sesuatu yang langka dalam hidup ini karena di mana kita hidup di dunia yang saling mementingkan diri sendiri. Dan faktanya banyak orang hidup damai tapi tidak banyak orang yang mau menjadi pembawa damai. Jadi saya katakan bahwa lawan kata dari damai adalah konflik. Hari-hari ini saya pelajari bahwa kita ini hidup di dunia yang penuh dengan konflik, ya. Penuh dengan kegaduhan. Kenapa kita ini kok ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa? Salah satu tujuannya adalah menjaga kedamaian antar bangsa, ya. Karena dunia ini penuh dengan konflik. Tugas kita adalah membawa damai karena itulah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, kalau kita balik gitu ya. Dengan lawan katanya, berbahagialah orang yang membawa damai. Dibalik apa? Celakalah orang yang membawa konflik, kegaduhan, pertikaian. Karena mereka disebut sebagai anak-anak iblis gitu ya. Cuma ada dua, anak Tuhan atau anak iblis. Terserah kita, pilihan ada di tangan kita, ya. Ingat pertama kali konflik kegaduhan terjadinya di mana? Di Taman Eden. Ya. Iblis membuat kegaduhan dengan mencoba membujuk Adam dan Hawa untuk tidak tunduk pada perintah Allah. Dan ketika itu dilakukan, maka yang muncul namanya ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ketakutan muncul, maka hilanglah damai itu. Iblis menciptakan kegaduhan dengan cara membuat manusia itu takut. Ya. Hari-hari ini kita ini dibuat iblis itu sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit takut, ya. Enggak menikah, takut, betul ya? Ya apa ini? Usia sudah kepala 4, belum menikah, takut. Menikah pun takut. Ya apa ini? Harus menghadapi bahtera rumah tangga dan lain sebagainya, takut. Tidak punya uang, takut. Betul ya? Ada di sini yang enggak punya uang, enggak takut? Takut. Punya uang banyak, sama takut. Betul ya? Punya pasangan ganteng cantik, takut? Takut. Waduh, kalau ini ditaksir sama orang lain gimana gitu. Apalagi enggak ganteng sama enggak cantik, tambah takut lagi kan gitu. Hari-hari ini kita dibuat iblis kita ini sedikit-sedikit takut gitu ya. Tapi percayalah dalam kehidupan kita, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, ketakutan itu akan pergi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari yang namanya konflik. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita semua itu berbeda. Sidik jari pun berbeda. Artinya apa? Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan dan keunikan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu unik loh. Katakan kanan kiri, kamu unik. Saking uniknya sampai geleng-geleng kepala gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan itulah sebenarnya yang menjadi potensi dari sebuah konflik. Karena mungkin latar belakang, cara berpikir, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Saya beri contoh, satu gambar ini. 2 gambar ini langsung muncul gitu ya. Yang kiri dan kanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ini angka berapa? Yang kiri. Ada yang 6, yang 9, sama dengan ini, yang sebelah kanan. Ini 4 atau 3? Saya sendiri juga bingung gitu, ini yang betul yang mana gitu ya. Bahasa Inggrisnya ngomong gini itu kata-katanya itu. Hanya karena kamu benar, bukan berarti aku salah. Kamu hanya belum pernah berhidup di posisiku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini bisa menjadi sebuah konflik. Ya, makanya saya katakan bahwa kita ini tidak bisa menghindari yang namanya konflik. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar ada sebuah yang namanya studi manajemen konflik. Ya, nah, ini ada 5 tipe orang dalam menghadapi sebuah konflik. Ya, saya gambarkan karakternya seperti binatang, karena saya pecinta binatang. Ya, kalau saya suka tumbuhan, mungkin akan saya beri tumbuhan gitu ya. Yang pertama itu adalah tipe karakter seperti anjing. Artinya apa? Jaga hubungan apapun
caranya, ya. Seperti anjing yang bersedia mengorbankan dirinya, bahkan bersedia diinjak-injak demi dia bisa diterima banyak orang, supaya tidak ada keributan di dalamnya. Gambaran ini adalah gambaran orang yang ingin menyenangkan banyak orang. Pokoknya yang penting hubunganku baik. Yang penting aku hidup damai dengan semua orang. Semua oke. Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Biasanya orang ini menjadi korban perasaan. Ya kan? Dia pokoknya kalau ada keributan, sudahlah, yang penting aku hubunganku baik sama kamu. Jaga hubungan apapun caranya. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah seperti kura-kura. Hindari konflik apapun caranya. Bapak Ibu sekalian tahu kalau kura-kura ada masalah, kaki, tangan, kepala langsung masuk ke dalam cangkangnya. Masuk dalam tempurungnya. Kan gitu. Kalau kita ketok-ketok tempurungnya, enggak mungkin keluar-keluar dia. Itu adalah tipe orang yang kedua, selalu menghindari konflik. Dia juga ingin damai, tetapi dengan cara menghindari konflik. Jadi ada tipe orang yang kalau ada konflik mending dia menghindar saja, menghilang, menggunakan jurus kaki 1000 gitu ya. Jus, langsung hilang. Nah, ini ada tipe-tipe orang seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe seperti harimau. Harus menang apapun caranya. Dia dominan. Dia enggak mau dikalahkan. Tanpa sadar perdamaian itu tidak bisa terjadi. Karena apa? Orang ini maunya sendiri. Ya, carpe dewe. Ya. Nah, biasanya kalau ada perbedaan pendapat, konflik ujung-ujungnya selalu ngomong pokoke, ya. Pokoke ngene. Nah, tahu caranya pokoke gini. Nah, ini tipe-tipe orang seperti karakter harimau, selalu mau menang apapun caranya. Ya. Yang biasanya menjadi korban yang mana? Yang pertama, gitu ya. Makanya yang pertama itu sering jadi korban sama yang tipe-tipe harimau. Tentu 3 tipe ini kita hindari. Ya, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan karena ini realita yang ada. Ada orang-orang tipe-tipe seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tenang dan tegas. Kuda. Apa yang melambangkan kuda gitu ya. Tipe ini menghadapi konflik dengan tenang dan tegas. Tidak lari dari yang namanya konflik, mendengarkan semuanya. Dan biasanya dia ini objektif, ya. Tapi kelemahannya saking objektifnya, biasanya dia ini kurang yang namanya perasaan. Kurang yang namanya empati. Itu yang kuda. Kemudian yang terakhir ada rubah, gitu ya. Namanya saja rubah, tentu bisa berubah-ubah, gitu ya. Artinya apa sih? Pribadi yang bisa punya tanggapan berbeda, respon berbeda dengan situasi yang berbeda. Bukan mencela-mencela, bukan, beda gitu ya. Jadi dia tahu bagaimana menghadapi orang dominan, bagaimana dia menghadapi orang yang cuek, ya seperti kura-kura suka menghindar konflik, bagaimana dia menghadapi orang yang kurang berempati, dia bisa. Dia adalah orang yang bisa memanage dan menghadapi segala sesuatu dengan respon yang tepat. Ada orang yang hebat dalam pekerjaannya, tapi karirnya tidak pernah naik. Pernah lihat orang seperti ini? Oh, ini orang ini hebat, tapi karirnya stuck sampai di situ. Kebanyakan orang akan bilang, ya karena dia tidak bisa bergaul Pak. Bersosialisasi tidak bisa Pak. Tidak bisa menjaga hubungan Pak. Dia maunya sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa membawa diri kita kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Beda dengan yang namanya penjilat. Kalau penjilat itu ujung-ujungnya kepentingannya diri sendiri. Itu penjilat, kita beda gitu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana kita membawa diri kita memanage segala sesuatu baik di pekerjaan, pelayanan atau rumah tangga kita dan ujung-ujungnya kita bisa membawa damai kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah
mendapatkannya. Terjemahan lain dikatakan berpalinglah dari semua dosa yang diketahui dan berbuatlah baik. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Banyak orang yang menginginkan kedamaian, situasi yang damai, ya. Namun sejujurnya manusia tidak mau mengusahakan kedamaian itu sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana atau apa yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama, lebih banyak mendengar, sedikit berbicara. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, seni berkomunikasi tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tetapi terletak pada kemampuan untuk mendengar. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lebih banyak mendengar, kita lambat untuk berbicara, maka saya juga percaya yang ketiga, marah pun kita akan lambat. Ya. Amsal 18 ayat 13, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kalau kita ini belum benar-benar mendengar, mengerti apa yang dibicarakan, tapi kita ini kesusu untuk jawab, kesusu untuk ngomong, itu sebenarnya menunjukkan kebodohan dan kecelakaan kita. Bukan karena kita pinter, bukan. Firman Tuhan mengatakan itulah kebodohan dan kecelaannya. Seringkali kita ini lebih pintar menjawab daripada mendengarkan terlebih dahulu. Makanya kita sering ngomong gini, "Sek toh, sebentar, denger no aku ngomong. Aku belum selesai ngomong." Ya kan, biasanya kan kita seperti itu. Karena apa? Lawan bicara kita jawab terus. Padahal firman Tuhan mengajarkan lebih baik kita cepat untuk mendengar. Mendengar dalam bahasa aslinya itu pakai nama aqua, ya, bukan merek minuman, bukan ya. Aqua, gitu ya. Artinya apa? Mendengar dengan fokus. Tahu bedanya listen, mendengar listen dengan mendengar hearing. Perbedaannya adalah kalau kita mungkin ada di ibadah gini seperti ini ya. Kemudian di depan di luar sana ada nyanyian atau ada lagu yang kita dengar. Itu adalah hear. Sekedar mendengar. Tetapi kalau listen itu kita mendengarkan dengan fokus sampai kita itu benar-benar mengerti. Itu perbedaannya. Nah, firman Tuhan dikatakan kita ini harus mendengar sampai kita ini mengerti, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah penelitian gitu ya. Karena orang itu suka konseling itu kepada siapa? Biasanya kepada laki-laki, ya. Kenapa kepada laki-laki? Ya mungkin ada yang ngomong ya dia lebih cepat mendengar daripada wanita dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ngomong, kenapa laki-laki? Dia malas ngomong gitu. Terus denger ngoy ya gitu ya. Makanya saya punya istilah gini. Kalau firman Tuhan kan jika 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus hadir tengah-tengah gitu ya. Saya ganti gitu ya. Kalau 2-3 orang perempuan berkumpul Tuhan Yesus lari pasti dari tempat itu gitu ya. Nah, sibuk bicara terus gitu ya. Ngobrol sana, ngobrol sini, enggak mendiskreditkan wanita gitu ya. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nanti pulang dari tempat ini ya, ada teman, pasangan, saudara yang ngajak diskusi, jangan buru-buru dipotong dan dijawab. Dengarkan dulu, pahami dulu apa yang dimaksud. Itu salah satu mengurangi cara yang namanya konflik ya. Kemudian yang kedua, pahami orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sepele buat kita ya, belum tentu sepele buat orang lain, ya Pak ya. Ya, hal yang besar buat kita mungkin saja juga sepele buat orang lain. Pernah enggak ngalamin kita bertengkar hebat gitu ya, dengan pasangan, dengan saudara dan lain sebagainya. Dan lawan bicara kita cuma ngomong gini, halah cuma masalah gitu aja kok diperbesar. Betul ya? Kadang masalah sepele buat dia itu besar buat kita. Dan sebaliknya. Ya kan?
Ingat enggak ketika kita masih kecil? Ketika masih kecil gitu ya, ada sebuah masalah, yaitu ujian, ya kan? Anak-anak kecil itu kan kalau ujian itu kan masalah buat dia. Mungkin matematika, contoh ini mungkin matematika, penambahan atau perkalian, ya. Mungkin anak kita ngomong gini, "Pak, susahnya minta ampun. Ini masalah ini bagi dia ini masalah besar. Dia enggak bisa ngerjakan." Tapi bagi kita ngomongnya apa? Alah, cuma penambahan tok kok. Cuma perkalian tok kok. Betul enggak? Kenapa? Karena kita sudah pernah menghadapinya dan kita bisa menyelesaikannya. Anak saya yang pertama, saya juga enggak tahu gitu ya. Dulu ketika dia kecil, saya sering ajak renang. Ya, saya ajak renang ke hotel mesti renang gitu ya. Tiba-tiba suatu hari di sekolahnya ada pelajaran berenang. Ya kan? Ya ada miss-miss yang saya tidak tahu kejadiannya seperti apa gitu ya. Mungkin bercanda atau seperti apa, menggoda dia. Lalu seperti dilempar gitu, tahu ya, dilempar terus ditangkap gitu. Lah, itu dia trauma. Sampai besar dia itu trauma. Mencelupkan mukanya ke kolam renang gini, celup, enggak berani nangis-nangis. Saya sendiri sampai heran gitu. Padahal waktu kecil suka renang gitu ya. Sampai saya leskan sama istri saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat les gitu ya, kan umum ini. Aduh, kita ini jadi bahan pembicaraan orang-orang mungkin ya. Kita anak saya nangis di situ, kita marah-marah di situ dan lain sebagainya. Bagi dia itu masalah besar. Bagi kita, cuma renang aja, enggak mungkin kelelep. Kan seperti itu. Sama seperti yang nge-gym tadi. Ya kan? Bagi saya, wah berat minta ampun. Bagi orang yang biasa, itu cuma masalah sepele. Kamu sih enggak ngerti perasaanku, kamu sih enggak paham sama aku. Betul enggak? Seringkali kita seperti itu. Ya. Kenapa ada orang putus cinta, bunuh diri? Ayo. Padahal kalau kita kan mati satu tumbuh, wah pintar semua di sini. Gitu. Saya cuma sedikit mancing gitu ya. Tapi kenyataannya orang putus cinta bisa bunuh diri. Bagi dia itu masalah besar. Bagi kita ya itu tadi, ya cari yang lain. Ya. Pahami dulu orang lain. Jangan kita yang ingin dipahami. Seringkali Matila ngomong gini, aku kepingin dipahami. Saya rasa bukan cuma wanita, kita para pria juga kepingin dimengerti, juga kepingin dipahami. Betul ya para pria ya? Betul ya? Oh betul semua. Kita juga mau dipahami, kita juga mau dimengerti. Jangan cuman wanita saja ya. Seringkali tanpa sadar kita ngomong gini, menurutku tuh kayak gini. Pak, Bu, menurutku tuh kayak gini. Pernah enggak berpikir bahwa lawan bicara kita juga berpikir demikian? Loh Pak, Bu, menurutku tuh ya kayak gini. Jadi sama-sama ya kayak gini, akhirnya enggak selesai. Itu yang akan menimbulkan yang namanya konflik ya. Jadi kalau hal itu terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Kitalah yang harus terlebih dahulu memahami orang lain sebelum kita minta dipahami. Itulah pembawa damai. Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seringkali kita ngomong pahami aku, ya. Baru aku bisa memahami kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua-duanya itu punya kepentingan. Tapi seorang pembawa damai harus bisa belajar untuk memahami orang lain terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mengakui kesalahan dan memberikan pengampunan. Ya. Dalam sebuah konflik itu pasti ada peran satu dengan yang lain untuk memulai yang namanya sebuah konflik. Paling enggak 50-50, 50-50. Ada peran 50 lawan bicara, ada 50 lawan bicara juga. Enggak mungkin kan semuanya itu dia yang salah, 100% dia yang salah. 100% dia yang benar. Kan enggak mungkin, kalau itu semua terjadi kan enggak ada yang namanya
konflik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sebuah konflik biasanya kita tuh suka melempar kesalahan, melempar tanggung jawab kepada orang lain. Ya iyalah, itu kan salahnya dia. Tapi harusnya kita berpikir, kita tahu bahwa konflik itu juga pasti ada peran kita. Ya. Melempar kesalahan dan melempar tanggung jawab itu sebenarnya sudah menjadi DNA orang yang belum percaya. Kenapa saya katakan demikian? Ingat pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika itu Yesus tanya sama Adam, betul ya? Adam, mengapa engkau makan buah itu? Jawabnya Adam, yaitu perempuan itu. Tanyalah Tuhan sama si perempuan. Hei perempuan, mengapa kau makan? Yaitu si ular itu, ya kan? Untung ularnya enggak ngomong gitu. Ya itu, gara-gara Tuhan yang menciptakan pohon, kan enggak gitu. Tapi saling melempar kesalahan, saling melempar tanggung jawab. Itulah yang menyebabkan yang namanya konflik. Ya. Sebagai murid Kristus, sebagai ciptaan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang lama kita seperti itu harusnya kita buang. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah dalam hidupnya selalu benar? Tidak ada. Ya, hari-hari ini ada sebuah penyakit yang namanya itu self-serving bias. Ya, bulan lalu saya khotbahkan di Lumajang. Gitu. Apa sih self-serving bias itu? Self-serving bias itu adalah sebuah penyakit yang ngomongnya gini, semua orang salah kecuali saya. Itu adalah self-serving bias. Bukankah itu yang terjadi pada keadaan manusia akhir zaman ini? Mau menang sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berani mengaku kesalahan kita, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Terjemahan lain, mengaku kesalahanmu, pelanggaranmu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Ya, kalau kita mengakui kesalahan kita bagian dari sebuah konflik, peran kita dalam konflik, apa yang menyebabkan konflik itu, saya percaya situasi dan keadaan akan menjadi lebih baik. Betul ya? Selesai ibadah, ya pasti nanti ada evaluasi, ya kan? Nanti koordinator ibadah akan ngomong gini, ya saya buka ruang untuk mengakui kesalahan. Belajar untuk mengakui kesalahan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat pada waktu konseling pranikah gitu ya. Konseling pranikah masih pacaran, masih mau dalam tahap untuk yang lebih serius gitu ya menikah. Biasanya saya sering tanya gini, kapan terakhir kamu itu bertengkar dengan pasanganmu dan apa yang kamu lakukan? Saya biasanya ngomong seperti itu, ya kan? Biasanya laki-laki selalu menjawab, oh ya ini seperti ini, perempuan jawab, oh ya seperti ini, dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, siapa yang biasanya cepat minta maaf terlebih dahulu? Ya kan? Biasanya laki ngomong, saya, ya kan? Setelah mengakui kesalahan, saya langsung ngomong, Beb sorry ya, aku salah. Tujuannya apa? Supaya enggak putus, kan gitu. Cepet-cepet minta maaf, ya kan? Supaya hubungannya cepet kembali. Ya Beb aku sing salah, padahal dia enggak salah. Aku sing salah, iya aku sing salah wis. Maaf ya, betul ya? Coba setelah menikah, ada yang seperti itu? Enggak, kamu sing salah. Kamu sing salah. Enggak ada yang cepet-cepetan. Ya aku sing salah Beb, enggak ada. Semuanya bingung menyalahkan orang lain. Dia yang salah, dia yang salah. Ya jangan sampai kita seperti itu. Amin. Lah kalau ada orang yang minta maaf, mengakui kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Memberi yang namanya pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari Petrus tuh ngomong sama Yesus, berapa kali sih saya harus mengampuni? Yesus ngomong 70 kali 7 kali.
pengampunan itu unlimited, unconditional. Ya, pengampunan itu tanpa syarat dan tidak terbatas. Pengampunan itu seperti itu. Suatu hari di dalam lanjutannya, Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang pengampunan. Suatu hari ada seorang raja yang mempunyai seorang hamba dan ingin mengadakan perhitungan. Hamba ini berhutang 10.000 talenta kepada raja. 10.000 talenta kepada raja. Ya kan? Kemudian raja tanya, ya Pak, gimana kamu mempertanggungjawabkannya? Kemudian siang hamba ini ngomong, saya tidak bisa melunasinya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, jual anak istrimu. Apa yang kamu miliki, jual semua. Lalu berikan pada saya. Kemudian dengan mungkin memohon-mohon gitu ya, sang hamba ini tetap menjelaskan bahwa dia tidak bisa melunasinya. Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, maka diampuni ya. 10.000 talenta diampuni. Kemudian keluarlah hamba ini dari istana. Ya, kan dia merasa seneng kan? Wah, hutangku sudah diampuni, keluar ke istana, dari istana. Jelalah kok ketemu seorang hamba yang lain. Dan hamba yang lain ini hutang 100 dinar kepada sang hamba ini. Kemudian sama perlakuannya, diminta untuk melunasinya. Dan sama juga yang dilakukan oleh hamba yang kedua. Saya tidak bisa melunasinya. Apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama? Dimasukkan dalam penjara sampai dia bisa melunasinya. Itulah ceritanya seperti itu. Kemudian saya tidak tahu ceritanya, mungkin para hamba ini ngobrol gitu ya. Sehingga kedengaranlah oleh raja. Nah, saya tidak ngerti. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan seringkali kita ngomongin pemimpin kita, iya Pak ya? Ngobrol gitu, ngerasani pemimpinnya gitu ya. Enggak ya? Nah ini ngobrol sampai raja itu dengar. Kemudian raja itu manggil hamba yang pertama, kenapa kamu kok berbuat demikian? Singkat cerita, hamba yang pertama ini juga akhirnya diserahkan pada algojo dan dipenjara. Nah mari kita hitung-hitungan ya. Saya suka matematika, kita akan hitung-hitungan. 1 dinar itu kita rata-rata itu adalah upah harian seorang pekerja, gitu ya. Upah pekerja harian. Contoh, gitu ya, 100.000 per hari. Ya. Hamba yang kedua punya hutang berapa? 100 dinar. Kalau kita rupiahkan sekitar 10 juta. Hamba yang pertama hutang sama sang raja itu adalah 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar, 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Dan 60 juta dinar kalau kita rupiahkan itu adalah 6 triliun rupiah. Ya. Bisa kita pikir enggak? Kita bisa bayangkan enggak? Orang ini 6 triliun dihapuskan hutangnya sama sang raja. Ini 10 juta ditagih. Ya ini yang namanya kebacut ya. Kenemenan ya ini. 6 triliun dia sudah dilunasin, 10 juta ditagih-tagih. Maka dari itu di dalam akhir dari pasal ini, Matius 18 ayat 35, dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dikatakan dengan segenap hatimu. Pengampunan itu tidak bisa setengah-setengah. Harus dengan segenap hatimu. Saya ada sedikit video singkat 4 menit sekian. Ya, kita akan lihat video ini. Saya minta tolong untuk multimedia bisa membantu saya. This is R1. Hey, you Buddha huh? I don't care. You have to pay for a car. What's your number? How can you drive? Wong is not a happy man. Tissue. No. He's not really blind one. Boss. What do you want? Hey. 老婆 ，answer go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Wong has issues,
and is never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now, over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Pa? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share, and it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita seperti Awong, gitu ya. Kita suka ngomong terlebih dahulu tanpa kita pernah mendengar, memahami orang lain. Ya kan? Awong lihat dari pertama dia selalu marah-marah, dia selalu berbicara terlebih dahulu sebelum mengerti, memahami orang lain. Tapi yang kedua, setelah perubahannya, dia mengakui kesalahannya. Dan kita lihat rekonsiliasi bisa terwujud dengan sempurna. Amin. Biarlah kita menjadi pembawa-pembawa damai itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang disampaikan. Biarlah setiap dari kami yang mendengar dimampukan juga untuk melakukan kebenaran itu. Roh Kudus, tolong kami. Engkau adalah penolong yang setia bagi kami. Kami mengerti bahwa hidup kami harus membawa damai. Mengantarkan firman-Mu dalam hidup kami dan kamu mau menjadi pembawa-pembawa damai itu. Dimanapun Engkau tempatkan kami, sehingga banyak orang mengalami Tuhan melalui cara hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mungkin bagi saudara yang beribadah saat ini, ada yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan untuk dilayani. Bagi saudara yang beribadah secara online, saudara bisa mengambil air putih dan roti sebagai pengganti anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Kau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari kita memuji, mengucap Terima syukur kasih Tuhan. Kami sungguh buat kebaikan bersyukur. Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sekarang hidupku bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat darahmu, buat tubuhmu yang kau serahkan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menang di dalam-Mu, kami sembuh dalam darah-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh ku bersyukur Tuhan, sungguh ku berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan penyelamat kami. Penebusan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Rialalabaya shikanalabaralabo. Inalalabaralabaya shalalabaralabaralabaya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Yesus. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu, melalui perjamuan kudus hari ini, kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Messianic Women Ministry pada hari Selasa 18 Maret 2025 bertempat di Rock Center Jember, Gunung Batu Blok D12. Kami mengundang para putri kerajaan Allah untuk bergabung dalam MWM. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi kita menjadi wanita berhikmat, berfungsi, dan berdampak. Komunitas kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gempita Rock Jember 2025. Di tahun ini kita akan membagikan 85 paket dengan masing-masing paket bernilai Rp100.000. Bagi saudara yang berminat untuk turut berpartisipasi dalam dana
Anda dapat transfer ke rekening BCA atas nama JB Rock Jember 0247777311. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Beni Kristanto. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan diadakan pada tanggal 18 dan 20 April 2025. Mari kita siapkan hati untuk mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib dan merayakan kebangkitannya yang membawa kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan tambahkan beberapa pengumuman. Yang pertama, menegaskan untuk Gempita yang akan kita akan selenggarakan tanggal 25 Maret hari Selasa. Hari Selasa jam 3 sore, dan untuk itu karena harinya semakin mendekat, kami terus mendorong saudara, menghimbau saudara seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Sugiarto Nyoto lan Wibowo. Saudara, ya. Amin katanya. Istrinya mana istrinya? Nah saudara, tadi Bapak Jinghok sampaikan bahwa keadaan perekonomian sekarang ini, ya memang kita sudah tahu bersama, bahkan saudara dan saya juga mengalami istilahnya gitu. Tapi saya terus mendengungkan kepada saudara bahwa kebenarannya adalah saudara dan saya adalah orang benar. Kebenarannya adalah saudara dan saya adalah orang benar. Amin. Ya, bukan orang yang karena sok benar atau sudah melakukan kebenaran supaya dapat keselamatan, tapi kita sudah dibenarkan. Nah, firman Tuhan berkata, orang benar itu memperhatikan orang miskin. Amsal 22 ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Orang benar itu membagi rezekinya kepada orang yang berkekurangan. Beberapa hari yang lalu saya makan di satu tempat di kota Jember. Saya kasih tahu buat saudara di kota Jember. Di salah satu tempat bukan restoran yang besar saudara. Dan pintunya itu tidak ada pintu yang harus dibuka tutup gitu. Orang Paris bilang ablak-ablak gitu saudara. Waktu saya selesai makan dengan beberapa orang gitu saudara, ada ibu-ibu tua pendek saudara, dia menghampiri kami, terus dia datang ke meja kita. Nah kita kan mau pulang saudara. Kemudian saya pikir ibu ini mau ngapain? Kita semua tanpa janjian gitu, tanpa berkomunikasi, kita ini kemudian sama-sama tengok. Sudah kan macam orang Batak saya ini. Saya lihat ibu ini ngapain gitu, sudah mbamba sudah. Ternyata dia itu ngambil gelas minuman kami dan ada 2-3 orang dari rombongan saya yang minumnya itu enggak habis saudara. Tinggal segini gitu saudara. Yang dilakukan oleh mbak itu atau nenek itu, dia menghabiskan semua minuman itu. Waktu kami ini terus karena kami bawa, ada salah satu dari kami yang bawa nasi goreng saudara. Lalu kemudian, nih kasih ya. Iya wes saya bilang gitu. Itu waktu dia minum semua gelas itu sisa dari air minuman itu kan saudara. Saya cerita kepada saudara, ini ada di Jember. Jadi kalau misalnya dibilang ya kita sedang mengalami
yang namanya kemerosotan atau penurunan saudara. Tapi saya percaya seorang pun di tempat ini tidak ada yang seperti nenek ini. Betul? Betul? Betul ya? Saudara masih bisa ke depot, ke rumah makan, atau saudara kemudian bisa pesan paling tidak teh hangat harga 4.000, 6.000. Saudara dan saya masih pesan itu. Saudara tidak minum dari sisa dari air minuman orang lain. Betul? Saudara, kalaupun kita mengalami sedang ada kelesuan atau apa saudara, tapi itu tadi saudara, kita faktanya adalah saudara dan saya adalah orang benar. Haleluya. Nah, saya rindu saudara, ayo saudara menabur ya, itu sebagai sebuah, saya ingat dengan Ishak. Justru pada di saat kekeringan itu adalah momentum atau momen yang terbaik untuk kita menabur. Tidak peduli nominalnya saudara, tapi waktu saudara kemudian melangkah, itu saya percaya ada kuasa dari Allah yang kemudian turun atas orang benar yang mendorong untuk kita melakukannya. Haleluya. Saudara, ada yang tanya, menaburnya harus kelipatan 100.000 enggak? Enggak apa-apa saudara, enggak kelipatan 100.000 juga enggak apa-apa. Betul ya? Enggak apa-apa ya? Boleh ya? Terus kalau yang menabur itu bukan jemaat Rock Jember boleh enggak? Boleh enggak? Tapi jemaat Rock Jembernya ya kudu nabur saudara ya. Jangan orang luar Rock Jember ya. Nah, saya informasikan sampai hari ini, sampai saat ini, tadi malam sih dilihat, saya cek kepada yang bersangkutan saudara ya. Taburan yang masuk, jadi kita akan membagikan 85 paket. Sebesar masing-masing paket itu 100.000. Jadi saudara tahu total yang diperlukan, dan sampai tadi malam yang masuk adalah 2.600.000. Dan yang transfer itu ada yang tidak saya ketahui, ada yang tidak kami ketahui ini siapa. Yang pasti bukan jemaat Rock Jember, tapi saya percaya bahwa ini saatnya gereja Tuhan untuk menyatakan bahwa di tengah-tengah yang tergoncang, saudara dan saya ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dah aminnya lemas, amin. Yang mau menabur katakan amin. Colek kanan kiri saudara. Orang benar tidak boleh pelit. Ya, haleluya. Saudara, kemudian akan ada beberapa persiapan dari ibadah Jumat Agung dan Pasca kita ya, mulai dari Rocky, Kakak Yeriko, Kakak Hebron dan semua jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri ya, anak-anak juga. Tahun ini akan ada yang spesial di hari Minggu Paskah saudara. Spesialnya apa saya enggak mau omong sekarang gitu saudara ya. Jadi kita akan selebrasi, kita akan rayakan kebangkitan Yesus Kristus, dan bukan hanya merayakan tetapi kita mengalami titik balik yang luar biasa. Kita mengalami kebangunan rohani dalam setiap hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Anda bukan orang asing, Anda juga bukan tamu di tempat ini, tapi saudara adalah keluarga. Menyambut kepada Bapak Edi dan Ibu Yene, suami istri, dan kepada Ibu Mariana. Nama-nama yang saya sebutkan dengan hormat untuk bangkit berdiri, dan kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Sama-sama katakan, welcome to the kingdom. Kita sambut sekarang anak-anak kita yang hebat, karena mereka adalah anak-anak raja. Tepuk tangan buat anak-anak kita yang hebat. Hey. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja. Oh iya. Aku anak raja. Say. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja. Oh iya. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak
kamu dari belakang ucapkan pengharapanmu, ucapkan pernyataan imanmu bagi anak-anakmu sampai mereka mendengar apa yang saudara katakan. Saya tunggu, silakan. Biar mereka tahu, doakan sungguh-sungguh karena kami percaya doamu lahir dari hatimu, orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Kami bersuka cita melihat anak-anak yang penuh berkat Tuhan, anak-anak yang dari masa kecilnya dididik di dalam kebenaran akan Tuhan. Kami juga bersuka cita melihat setiap orang tua yang boleh berdoa, mengucapkan kata-kata iman pengharapannya untuk anak-anaknya Tuhan. Kami percaya hal ini bukan hanya terjadi di hari Minggu hari ini saja, tapi Tuhan setiap hari, setiap saat orang tua ini berdoa, memberkati anak-anaknya. Karena mereka tahu anak-anak ini adalah titipan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Menjadi sumber sukacita bagi keluarga, setiap keluarga Tuhan. Dan juga kami percaya anak-anak yang dididik dari kecil di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengusir segala roh kedegilan dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Kami tahu generasi-generasi yang semakin hari semakin sulit untuk diatur. Tapi yang kami percaya ketika sejak kecil mereka diajar dalam kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang mudah diarahkan. Karena nama Tuhan ada dalam kehidupan mereka dan kasih Tuhan hidup dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu, memberkati setiap guru, setiap orang-orang yang berperan dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang menyakitkan. Tapi kami percaya semua Tuhan beri untuk kebaikan bagi mereka. Dan kami percaya orang tua yang mengajar, mendidik mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesanggupan untuk memelihara mereka, memberi nafkah mereka sampai mereka besar. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersuka cita dan kami mengucap syukur pagi hari ini atas anak-anak dan atas orang tua. Terpuji namamu Tuhan. Mari kita yang percaya mereka diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Boleh sebelum pulang kita berikan salam kanan kiri saudara. Katakan selamat menikmati kebaikan Tuhan. Selamat menjadi berkat. Semangat menjadi saluran kasih dan damai Tuhan. Membawa pelayanan pendamaian dimanapun kita berada. Haleluya. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan namamu Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang menyembahkan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, we praise you Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh
Di akhir ibadah ini Tuhan sempurnakan ibadah kami, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang ibadah ini Tuhan, kami percaya perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan akan setiap kehidupan kami. Memberkati kembali setiap hamba-hambamu yang melayani sepanjang ibadah ini Tuhan, diurapi, dibekali kembali dengan urapan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat hambamu Bapak Sugiharto yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami, mengurapi hambamu, memberkati kehidupannya, pekerjaan pelayanannya Tuhan, sehingga lewat kehidupan hambamu ini Tuhan dan rumah tangga hambamu ini Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih, sebelum kami pulang, kami memberikan persembahan di tempat ini, baik persembahan umum kami mengembalikan persepuluhan kami, persembahan Paskah kami Tuhan, persembahan gempita kami Tuhan. Kami menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih, mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah atas hidupmu. Hikmat dan kekuatan Allah menolong engkau, sehingga sepanjang hari dalam kehidupanmu, apa yang tidak mungkin kau akan melihat itu menjadi mungkin. Sebab Allah kita adalah penerobos, Allah yang menerobos dalam setiap kehidupanmu. Sebab Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan melihat janji-janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupanmu. Dan inilah janji Tuhan, sebab akulah Allah yang kau sembah. Terimalah berkat yang sempurna yang turun atas hidupmu. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah yang turun atasmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.